Halo guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang aku bakalan podcast sama seseorang yang benar-benar menginspirasi kehidupan aku dan mungkin ini tuh beliau itu tuh menginspirasi banyak orang juga. Nah, terus di sini aku bakalan membahas topik yaitu mengenai etika profesi kerja. Nah, saya itu mau mau nanya-nanya nih sama beliau gimana caranya dan pengalaman-pengalaman dia di etika profesi kerja di pekerjaannya. Jadi sekarang aku bakalan ngundang dia ke Zoom kita. Oke, kita undang aja ya. Admit. Assalamualaikum Ibu. Aduh, ya Allah cantik sekali. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jadi sekarang udah mahasiswa ya? Aduh, iya Bu. Bisa Jurusan dibilang apa begitu. kamu? Lupa saya. Kenapa Bu? Jurusan apa? Teknik informatika. Oh, lumayan ya teknik informatika. Di mana sih? Kampus mana? Bu, yang deket aja Bu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kuliah yang benar, semoga lulus dengan baik ya. Amin, ya Allah, amin. Ya udah Bu, kita mulai aja Gimana? Bu ya. Jadi di sini sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Setelah saya perkenalan, nanti Ibu yang perkenalan ya Bu. Nah, baik Bu, nama saya Deviasi Herunisa. Saya dari kelas D3TI3C, jurusan Teknik Informatika di kampus Polindra. Boleh Ibu perkenalan? Oke, kenalkan nama saya Trinovita Sari. Saya dari Indramayu dan sekarang saya bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Quito, Ekuador. Itu aja. Wow, amazing Bu. Ya udah Bu, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai pengertian etika profesi terlebih dahulu. Menurut saya etika profesi itu tuh suatu watak atau perilaku kita di suatu bidang yang sedang kita geluti atau yang sedang kita kerjakan. Misal kayak etika profesi, contohnya itu kita sopan santun terhadap sesama karyawan ataupun sesama rekan kerja kita, kayak gitu. Nah, menurut Ibu sendiri nih, apa sih pengertian mengenai etika profesi itu sendiri gitu? Oke. Yang namanya etika sendiri udah jelas ya. Dari kata etika ya jelas lah tentang perilaku kita sendiri ya. Nah, perilakunya bagaimana? Sudah jelas dong. Kita jangankan di dunia kerja lah. Untuk sehari-hari dengan orang tua, dengan teman, kita harus berlaku baik, sopan, menghargai, minta maaf, itu juga penting sekali, memaafkan. Itu pengertian yang paling simpel sekali. Nah, apalagi kalau yang namanya ketika diterapkan di dunia pekerjaan, wah itu penting sekali. Jadi bukan hanya ketika kita di rumah, ketika kita di luar, tapi di lingkungan kerja pun termasuk saya sendiri, kadang etika seperti itu suka, apa ya, tidak ada palang pintunya, suka nabrak lah ya, Iya, istilahnya. Bu. Iya, sering sekali kita lupa diri, kadang kalau kita kesel sama teman pun kita suka kadang emosi, kalau kalau emosi kadang kita suka, aduh nggak enak sama temen, akhirnya luapan emosi itu seringnya kita mendiamkan teman. Itu juga sebenarnya etika, itu etika yang nggak bagus sekali ya. Jadi yang namanya etika itu sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari karena itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi kalau etika kitanya nggak bagus, otomatis kita bisa dibilang apa ya, hubungan kita dengan orang lain itu menjadi rusak dan tidak bagus. Malah nanti kita jadi nggak punya temen lah, kasarnya seperti itu. Bahkan bisa juga nanti kalau di dunia kerja kita nggak akan bisa dianggap sama atasan kita. Kita bahkan bisa dinilai, wah ini karyawan saya jelek sekali kerjaan saya, wah dipecat dong. Nah gitu, seperti itu sih. Itu dasarnya ya. Iya Bu, betul. Karena saya sendiri juga pernah mengalami, saya pernah bukan kerja sih Bu, magang di PT Integrasi Utama. Magang Dan bagian apa? iya Pak, programmer Bu.
Wow, keren dong ya. Kalau saya bolehlah belajarlah ke aplikasi-aplikasi ya. Aduh. Masih belum, Bu. Masih belajar saya juga, Bu. Kan itu kan namanya magang, Bu. Jadi saya tuh magang di PT Integrasi Utama, divisi programmer. Di sana saya mengerjakan suatu aplikasi, enggak satu aplikasi sih, cuma bagian-bagiannya, fitur-fitur yang belum aja gitu. Nah, terus di sana juga saya mengerjakan mengenai dokumentasi EPE-nya juga. Nah, dalam menjalankan pekerjaan itu tuh saya menerapkan etika profesi saya yang benar-benar saya itu nggak mau memalukan nama kampus saya, nama saya sendiri dan nama keluarga juga ya Bu ya. Uh, Selama magang juga saya etika profesi saya menurut saya tuh saya kurang baik juga. Jadi kayak misal ketawa saya yang kurang dijaga ataupun perkataan saya yang kurang dijaga kayak gitu. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kalau misalkan saya mah kan magang ya. Jadi menyebabkan ke nilai. Nilai saya tuh yang akibatnya tuh anjlok gitu. Bukan anjlok banget sih, cuma rata-rata aja lah gitu. Sama menjalankan program magang industri. Nah, menurut Ibu nih pengalaman-pengalaman Ibu selama menerapkan etika profesi kerja itu kayak gimana, Bu? Nah, itu kalau yang namanya etika profesi terkadang kita suka belum bisa menempatkannya, termasuk saya sendiri belum bisa menempatkan etika sebagai saya sendiri lah, contoh kecilnya. Ketika saya dulu waktu ngajar di SMA, itu etikanya benar-benar berbeda sekali. Jadi, apa ya, bisa dibilang, kita menerapkan etika itu tergantung lingkungannya. Dulu ketika saya di sekolah kan bagaimana caranya saya tuh harus bisa mencontohkan sifat saya kepada siswa saya, padahal saya sendiri merasa belum bisa seperti itu. Nah, ketika saya berada di sini, itu jauh berbeda sekali. Beda sekali dengan ketika saya mengajar di SMA dulu. Selama di sini, karena di sini saya bertemu dengan diplomat-diplomat ya. Diplomatnya aja bukan hanya diplomat dengan senegara dengan kita ya, tapi dengan beda negara. Kita tuh harus punya etika yang, aduh itu terkadang saya juga Betul. suka bablas sekali. Karena kan kamu tahu sendiri lah ketika saya waktu ngajar di SMA, saya pecicilan sekali. Sampai di sini pun saya Ya, pun Bu. Mas. Nah itu saya awal pertama kali saya kesini tuh sering kali saya ditegur. Telu ingat, oh ya saya lupa gitu, saya lupa. Nah itu menerapkan etika itu tergantung lingkungan ya. Tapi semua orang itu bisa mempelajari etika itu dengan baik ya. Nah, sering berjalannya waktu saya bisa memahami, oh ya ketika saya bertemu dengan diplomat saya harus seperti ini. Ketika saya bertemu dengan dubes saya harus seperti ini. Ketika saya bertemu dengan warga Indonesia yang tinggal di sini, saya harus bagaimana. Ketika saya bertemu dengan orang biasa yang ada di sini yang mau apply visa mau apply visa ke Indonesia, otomatis saya juga harus bagaimana. Nah, di situ semua etikanya beda sekali. Saya harus saya harus benar-benar yang jelas harus benar-benar sopan. Sopan itu bukan hanya dari segi bahasa, tapi dari pakaian itu juga harus. Dulu waktu saya jadi guru, kamu lihat sendiri kan, mana ada saya dandan rapi, dandan cantik, nggak ada. Nggak Iya, ada Bu. kan? Nah, selama di sini, karena saya dituntut bertemu dengan banyak orang, mau nggak mau, saya harus dandan rapi sekali. Benar-benar saya seperti orang diplomat, harus pakai jas. Saya juga harus pakai make up, paling nggak seperti itu. Nah, ketika bertemu dengan mereka, pertama kali yang harus saya lakukan adalah mengucapkan selamat pagi. Entah itu selamat paginya dengan ketemu dengan sesama Indonesia atau ketemu dengan masyarakat di sini. Ya, saya harus mengucapkan bahasanya mereka. Itu sebenarnya paling penting sekali. Nah, sama ketika kita dengan teman kita pun harusnya seperti itu. Hai, selamat pagi, gimana kabarnya? Itu sebenarnya yang paling penting ya. Apa kabar? Nah, seringnya kita karena udah kebiasaan dekat dengan teman, itu suka seperti itu, lupa dengan, hai, apa Betul, kabar? Bu. Kemarin aku ini langsung kayak gitu. Itu sebenarnya itu salah sekali. Nah, itu yang kadang kita nggak sadar. Tapi selama saya di sini, etika itu benar-benar saya seperti belajar budi pekerti deh. Saya benar-benar belajar semuanya dari nol semua. Nah, itu saya jadi muter-muter, saya nggak bisa berpikir.
Di sini udah malam deh. Oh, Di sini udah malam iya, banget soalnya. Kita soalnya udah 12 jam, aduh sorry aku ya. jadi takut ganggu nih Bu. Aduh, Ya, ya, nggak apa-apa. bersalah. Kenapa? Ngerasa bersalah udah ganggu waktu Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ya, intinya sih selama di sini saya banyak sekali belajarnya. Ya itu tadi dari segi pakaian, kemudian saya juga setiap hari ketika ketemu dengan teman atau dengan atasan saya pasti harus selalu mengucapkan, "Hola, buenos dias, selamat pagi, good morning, bla 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 bla." Pokoknya kayak anak TK. Terus selain itu juga kita tuh harus apa ya? Ketika ngomong kalau sesama teman, lu gimana kabarnya? Kemarin udah ini belum? Ini. Jadi kayak nada kita tuh kayak tinggi sekali kalau sama Iya teman betul. ya. Nah, Iya Bu. ketika saya di sini itu nggak boleh kayak gitu. Aku sering sekali ditegur tuh karena itu. Itu ketika kita ngomong dengan atasan itu nggak boleh kayak gitu, Dev. Kalau kita ngomong kayak gitu, mereka berpikir bahwa kita itu menentang atasan kita. Nah, jadi ketika saya ngomong sama mereka tuh harus, ya Bu, ini ada laporan dari ini bla 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 bla. Bagaimana Bu menurut Ibu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Bla bla. Harus segitu nadanya. Terus kalau dulu kan walaupun kita salah ya bodo amat mau dia teman kita kayak mau apa, nggak ada minta maaf, nggak bisa. Nah, ketika di sini dia tuh dikit-dikit walaupun mau salah saya atau salah tim, intinya kita kan bekerja tim ya, karena kan Iya Bu. KBRI ini cuma orangnya sedikit, jadi ketika ada kesalahan satu aja, itu pasti semuanya kena. Nah, mau salahan dia, si A, si B, si C, harus minta maaf. Ya Bu, saya minta maaf karena saya sudah bla 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 bla, walaupun kita nggak salah. Nah, itu penting banget. Nah, terus kalau misalkan kita punya pekerjaan, sudah dibantu sama teman kita atau sama atasan kita, jangan lupa juga ucapkan terima kasih ya sudah membantu. Nah, di Indonesia juga banyak sekali tuh, nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Iya. Indonesia termasuk saya sendiri nggak. Selama di sini saya berubah 180 derajat, Dev. Berubah sekali. Ya, karena gimana ya, saya di sini bekerja membawa nama daerah saya. Tapi bukan hanya daerah saya di sini membawa nama Indonesia. Jadi mau nggak mau saya harus benar-benar benar-benar harus bagus lah etikanya. Kalau saya melakukan sedikit saja, nama Indonesia jelek sekali. Itu sebenarnya. Nah, makanya yang sering kali kita lupakan itu ya hal yang sepele itu seperti tadi. Ucapan terima kasih, minta maaf, itu sering kali kita lupakan. Saya pun sering lupa sih sebenarnya. Tapi di sini ya mau saya harus melakukannya. Iya Bu, Kalau betul. enggak, aku ulangin. Jadi punya Mungkin, banyak pengalaman nih Bu ya. wah banyak sekali. Mau setahun banyak sekali. Emang Ibu udah apa namanya kerja di sana itu selama 1 tahun? Enggak, kalau kontraknya 2 tahun. Tapi ini saya selama di sini baru mau setahun. Agustus saya setahun. Wow. Keren banget Kenapa sih Bu deh? pengalamannya, ya Allah. Wah banyak sekali. Masalahnya ya itu tadi lah, Dev. Intinya yang masalah etika itu bagaimana kita menempatkannya itu sesuai dengan lingkungannya. Ketika kita lingkungannya berada bukan di dunia kayak saya, mungkin kayak di luar dengan kita teman-teman kampus ya pasti berbeda etikanya. Cuma yang paling penting poinnya itu tadi sih, kita jangan lupa menanyakan kabar, selamat pagi, terima kasih dan minta maaf, itu penting sekali untuk menjaga hubungan pertemanan ya. Kalau kita nggak ada kayak gitu, serius kayak aku sama temen aku, bye-bye gitu. Kenapa sakit hati? Omongan kita kan belum tentu menurut kita baik, tapi menurut dia mungkin bisa jadi Iya sakit benar hati. benar. Kita nggak minta Benar maaf benar gitu. benar. Nah, Heeh, itu. benar benar benar. Tapi kalau di sini kan kita tahu lah atasan kita perasaannya gimana sama kita. Paling nggak kita selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Misalkan gitu. Terima kasih Pak gitu. Itu wajib sekali. Makanya saya sama di sini ya sekitar 3 bulanan itu saya masih dianggap seperti saya nggak punya etika. Tapi setelah itu saya mempelajari sedikit demi sedikit, oh ini kalau saya bertemu dengan orang ini, saya harus seperti ini. Oh ini saya sama ini harus ini. Jadi kayak, saya di situ kayak seperti belajar psikolog ya. Saya harus bisa menempatkan diri
di situasi yang seperti ini, ketika bos marah bagaimana, ketika bosnya lagi happy bagaimana, walaupun kita nggak suka dengan bos kita, ya kita harus, iya Bu, gitu, iya gimana Bu, gitu. Itu etika banget, Iya, harus Bu. itu. Meskipun menurut kita tuh kayak drama banget ya, Bu, ya. Tapi mau nggak Itu mau, lebih tepatnya. mau Iya, nggak mau harus harus seperti itu. dilakukan Nah, gitu, Bu. itu dia. Yes, karena kalau misalnya kita, apa ya, misalkan atasan kita marah sekali sama kita dan kita nggak suka dengan perkataannya dia, kalau kita dendam, tiba-tiba kita dipotong gimana Iya, gajinya? Bu. Atau mending kalau dipulangin gimana? Wah ini si A nih Aduh. jelek di kerjanya, pulang lah. Wah nama kita jelek dong. Nah, nanti kita ketika mau ngelamar lagi, kerja lagi nggak diterima. Kenapa? Udah di backlist kan. Oh, nama si A jelek banget nih. Nah, jadi etika itu penting sekali di situ tuh. Kalau kitanya bagus, oh ternyata anak ini bagus nih. Suka minta maaf, suka membantu, suka dan sebagainya. Kan jadi enak kalau saya udah selesai kontraknya, saya mau melamar lagi, bagus nih si A, rekomendasi nih buat ke KBRI ini misalkan. Nah, itu apa ya, bisa disebut sebagai relasi ya jadinya. Hmm. Gitu sih. Aku harus banyak-banyak belajar nih sama Ibu nih. Kenapa emang? Mengenai etika profesi yang sudah Ibu terapkan tuh bener-bener inspirasi banget untuk aku yang aku itu cuma mahasiswa yang belum bisa menerapkan etika profesi di pekerjaan aku. Susah sih, Gitu. semuanya susah kalau masalah etika, susah sekali. Kalau masalah etika itu susah sekali semua orang. Semua orang juga jelas lah, nggak apa ya, nggak semua orang bisa menerapkan etika itu dengan baik lah. Kadang-kadang pastilah ada kekhilafahnya kita lah. Walaupun saya mencoba terus belajar ya tetap aja seringkali saya ditegur. Itu berapa kali saya ditegur terus, pakaian kamu. Itu awal-awal aku masih nggak apa-apa lah diomelin ya masalah pakaiannya. Karena kan saya waktu jadi guru kamu lihat sendiri lah, saya cuek sekali Iya. namanya penampilan, ya kan. Nah itu saya beberapa kali saya ditegur, kamu penampilannya gini, kamu ketemu dengan banyak orang. Oke, di situ saya mencoba pelan-pelan kan, dari pakaiannya saya coba lagi, terus cara kerudungannya saya coba berubah lagi. Yang kalau ke sekolah kan waktu jadi guru, saya lipstikan cuma pagi doang kan. Nah sama di sini nggak bisa deh. Saya harus lipstikan terus. Lihat cermin lagi, oh hilang lipstiknya, lipstik lagi. Bedaknya kurang, pakai bedak lagi. Itu benar-benar saya di sini. Nah terakhir bulan apa ya saya lupa, ditegur lagi kan, bilangin katanya si Novi tuh pakaiannya masih ini. Sampai saya sendiri, mana ya yang salah? Ini baju sudah saya masukkan. Saya benar-benar kayak orang culun loh. Baju saya kan baju meja, baju tak masukin, sepatu juga udah heels. Terus apa yang salah ya? Oh ya udah deh nggak apa-apa. Mungkin atasan saya lagi perhatian sama saya, lagi sayang sama saya. Akhirnya saya dipanggil sama atasan saya langsung. Apa ya kamu yang salah? Padahal segini udah rapi ya daripada kamu waktu awal ya. Ya sudahlah nggak apa-apa namanya juga dubes kamu katanya. Oh ya udah Bu, iya Bu nggak apa-apa lah Bu. Mungkin dubesnya lagi perhatian sama saya sudah gitu. Padahal itu saya juga dongkol ya. Apa yang salah ya katanya saya kalau ngomong nggak boleh kenceng. Udah tak pelan nih. Terus saya kan suka cicilan. Selama di kantor Dev, saya tuh udah kayak bener bukan saya Dev. Saya mencoba nggak pecicilan. Pecicilan tuh kalau nggak ada dia ya. Kalau ada atasan, ada dubes, aku nggak pecicilan. Bener-bener bukan aku lagi Dev. Itu etika banget deh. Aduh saya berasa kayak apa ya, kayak boneka diem aja, kayak gatel banget. Saya kalau nggak pecicilan tuh gatel banget. Itu sampai saya mikir apa yang salah. Nah itu bedanya di situ Dev. Jadi waktu saya jadi guru itu nggak ada yang memperhatikan saya kan, penampilan atau apa, nggak ada yang menegur saya kan, Iya, karena cuma cuek-cuek Bu aja. Yani aja. Kenapa? Ya karena kita sebagai siswa ataupun guru-guru yang lainnya tuh cuek-cuek aja gitu. Nah, dulu waktu awal-awal sih ya Bu Dani tuh nasihatin saya kan, kamu nggak boleh seperti itu, jangan kayak model, ini kerja. Akhirnya kan saya berubah lagi tuh, metamorfosis kayak guru-guru kan ya. Nah, pas di sini malah saya salah lagi. Ini penampilan seperti ini salah. Memangnya kamu mau qasidah katanya. Aduh, salah lagi. Makanya aduh, benar-benar saya benar-benar belajar sekali lah Dev sama di sini. Beda sekali dengan saya waktu
jadi guru, waktu saya di Bandung kerja jadi call center itu beda sekali. Mungkin dulu kalau di call center kan karena tidak terlihat ya pakaiannya bebas lah ya. Nah kalau ini kan mungkin karena ketemu dengan orang banyak, jadi saya harus harus rapi, harus sopan, pokoknya good attitude banget lah ya. Kalau boleh tahu Ibu di negara mana, Bu? Di Ekuador. Wow. Tahu Jauh nggak kah? Ekuador? Tahu Nggak nggak tahu, Bu. Ekuador? Belum pernah ke sana. Bilang jauh tapi nggak tahu di Ya mana. intinya di luar negeri berarti kan jauh, Bu. Gitu. Mana ada, kalau misalkan di Jepang ya itu deket berarti. Nggak Oh iya jauh. benar. Di sekitar Asia. Di Amerika Selatan. Wow. Oh iya Bu, Ibu nggak kenapa-kenapa kan Bu? Maksudnya sekarang kan lagi pandemi COVID nih. Ibu sehat kan? Alhamdulillah kita semua orang Indonesia di sini sehat semua. Cuma waktu itu ada yang kena satu WNI kita di sini, tapi alhamdulillah udah sembuh dia. Ya Bu, alhamdulillah. Aduh. Ya, kamu juga sana jadi baik-baik. Saya Iya, lihat Bu. perkembangan COVID di Indonesia mendekati jumlah yang ada di sini. Kalau di sini setiap Betul, hari Bu. banyak. Betul. Di Indramayu pun terakhir saya lihat itu ada 33 orang yang positif. Nah, itu makanya harus hati-hati, jangan lupa pakai masker. Kalau habis dari luar, jangan lupa pakai disinfektan. Kalau nggak punya, buat sendiri aja. Juga sama, buat sendiri kok. Iya sih, Bu. Jangan lupa mandi. Itu yang paling penting. Pokoknya dikit-dikit Selalu, Bu. dikit-dikit cuci tangan lah. Dikit-dikit cuci tangan. Itu penting banget. Iya, Bu. Aduh, sangat tidak Maaf ya diharapkan. kalau kamu nanya, saya jawabnya kemana-mana. Saya mah Iya, Bu, ngomongnya nggak terlalu apa-apa. jujur. Nggak mau, Bu. Lagian kan ya, ini kan pertemuan yang udah lama banget. Aku tuh nggak pernah ngobrol langsung sama Bu Novi. Udah, waktu kamu masih sekolah. Setelah lulus sih, Bu. Oh, setelah lulus. Diperjelas dong setelah lulus gitu. Nggak jelas kamu. Oh iya, baik. Ya, Bu. Barangkali aku kan punya salah juga tuh, Bu, sebagai siswa ibu yang nakal, yang bandel, yang nggak bisa diurus, yang nggak nurut, gitu kan, Bu. Wajar lah, namanya juga masa anak-anak, masa sekolah-sekolah. Ya sama, saya juga sama. Kan waktu saya ngajar juga belum tentu saya jadi guru yang benar kan, pasti ada salahnya. Namanya juga manusia. Ya, saling memaafkan saja, saling melupakan, membuka lembaran yang baru. Lagi deh. Pokoknya kalau butuh sesuatu sama saya, ya gitu, harus maklum kita beda 12 jam, jadi agak susah. Iya, Bu. Barangkali saya yang udah ganggu waktu tidurnya Ibu, waktu istirahatnya Ibu. Enggak sih, saya biasanya tidur tuh kalau nggak jam 11, jam 12. Bangun tetap pagi. Jam kerja sana dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh. Sistem 8 jam kerja. Berarti sama kayak di Indonesia ya, Bu ya? Nggak jauh-jauh beda gitu. Sama, nggak ada bedanya. Bedanya cuma sama orang-orangnya aja. Biasanya ketemu sama orang Indonesia, kita ketemu sama orang luar negeri kan. Bedanya itu aja. Ya, Bu. Biasanya ngomong bahasa Indonesia kayak gini kan, jadinya ngomongnya bahasa. Ibu waktu pas awal pertama kali ke luar negara itu tuh, ke luar negeri itu tuh gimana sih, Bu, perasaan Ibu? Waduh, nanyanya jadi itu. Kan kayak gitu. Ya, karena aku kan mau nanya pengalaman gimana, Bu, soalnya kan aku pribadi aku tuh pengen banget kayak Ibu gitu, bisa sampai mancanegara gitu kan. Ya, yang jelas sih excited banget ya. Happy pastilah. Kalau deg-degan sih itu pas di perjalanan sama pas pertama kali masuk kerja itu deg-degan sekali. Tapi pas berangkat sih enggak, cuma malah sedih ya karena kan saya kan waktu itu posisinya baru setahun ibu saya meninggal kan, terus ditambah bapak saya kan tak tinggalin kan.
tinggal bapak aku sendiri. Terus kakak aku, pokoknya saudara aku semuanya kan jauh semua. Jadi sedih aja sih di situ. Pokoknya pas di bandara tuh ngelihat kanan kiri itu kadang lihat, duh enak ya kalau diantar sama keluarga, tapi kalaupun diantar yang ada nanti makin nangis kan, itu aja udah pengen nangis gitu, tapi aku nggak sampai nangis kayak orang-orang sampai enggak lah, Iya, cuma Bu. kayak sedih aja, cuma sedih ya nggak ada yang nganterin gitu, karena kan aku ke bandara sendiri gitu, cuma ya udahlah nggak apa-apa lah, paling sedih-sedih kayak gitu aja. Nah deg-degannya tuh pas pas di atas pesawat itu, kalau sebentar kan, kayak waktu aku ke Makassar cuma satu satu jam 40 menitan kan, itu bentar sekali kan, nggak berasa kita naik pesawat. Nah ini perjalanan dari Indonesia ke Quito, di sini ke Ekuador, itu 31 jam. Wah pikiran saya udah kemana-mana. Udah di atas langit kan, di bawahnya laut, kalau jatuh puk gimana gitu. Itu pikirannya di situ deg-degannya. Ya, karena kan lama sekali 31 jam. Itu kan lama sekali. Dari Indonesia harus transit ke Malaysia, transit lagi ke Amsterdam, baru nyampe ke sini. Nah, yang paling lama itu kan dari Malaysia ke Amsterdam aja 7 jam. Dari Amsterdam ke Quito aja itu berapa jam? Itu yang bikin deg-degan sekali. Waduh, kapan nyampe gitu, kapan nyampe, pengen nyampe, pengen nyampe. Karena kan takut kita udah di atas sekali gitu. Udah nggak kelihatan di bawah tuh. Terus sampai di kantor saya juga itu deg-degan sekali. Aduh, gini ya kantornya ya. Oh, rasanya masuk kantor tuh kayak gini ya. Udah baru pertama, orang-orangnya juga nggak kenal. Sebenarnya kan saya kesini kan sama teman saya. Kita diklat bareng. Cuma berangkatnya nggak bareng, duluan saya. Kalau saya mah awal Agustus, teman saya pertengahan Agustus. Nah, di situ deg-degannya. Waduh, cepet dong, kamu datang dong. Aku udah deg-degan nih, aku cuma sendiri di sini. Itu sih paling gitu. Kamu pasti suatu saat bisa kok keluar negeri. Karena Aduh, amin ya Allah. ya kita nggak ada yang tahu kan ke depannya akan seperti Iya, apa. Bu. Dulu kan saya juga sama pengen keluar negeri. Kapan. Nah, sekarang saya sudah bisa di sini gitu. Kita nggak ada yang tahu. Semua itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Pasti mungkin. Dulu kan saya pasti suatu saat bisa ke negeri deh. Tapi nggak tahu kapannya. Ditawarin dari kuliah kan ke Korea katanya. Buat apa sih tukar studi banding gitulah. Saya lupa apa namanya. Itu waktu kuliah di cancel. Yang berangkat adik kelas saya. Wah, ya udahlah sakit hati situ tapi belum rezeki nggak apa-apa. Pas waktu saya waktu masih jadi guru itu kan saya ditawarin ke Athena, mau pentas di Athena. Nggak jadi di cancel. Mereka jadinya penarinya sama tetangga kota sama yang Cirebon jadinya. Berangkat tuh Cirebon. Akunya enggak. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, enggak rezeki. Nunggu berapa tahun, nanya apa? Ada kakak kelas saya yang DM, mau nggak saya rekomendasikan ke sini? Wah, ya mau sekali. Dia cuma baru bilang merekomendasikan dan akhirnya saya dapat rezeki di sini. Nah, itu nggak ada yang tahu. Yang penting minta doa dari ibu kamu. Karena saya juga dulu minta sama ibu saya sebelum ibu saya pergi kan. Dia mungkin saya nggak tahu lah dia kapan ngedoainnya, yang jelas kayaknya sih mungkin dia setiap sholatnya kan dia ngedoain. Dia cuma pernah nanya sebelum dia meninggal tuh, kapan kamu berangkat? Gitu. Saya bilang nggak tahu. Ya udah kalau misalnya kamu berangkat, kita selamatan ya katanya. Oh ya udah ya. Nah mungkin dari pertanyaan itu saya selalu ingat, oh kayaknya ini doa ibu saya bilang kayak gitu. Nah akhirnya saya bisa berangkat ke sini walaupun ibu saya sudah meninggal, tapi paling nggak, oh ini adalah doa ibu saya gitu. Yang penting jangan lupa minta doa dari orang tua kamu gitu. Ya, Bu. Balik lagi, Bu, ke topik Boleh. yang bahasa. Iklan. Aduh, udah kemana-mana nih. Iklan. Iya, Bu, iya, Bu. Jadi menurut Ibu nih, penerapan etika profesi di pekerjaan kita. Jelas, penting sekali. Kalau kita tidak mementingkan sebuah etika, ya jangan harap deh hidup kita akan jauh lebih baik, pasti hidup kita akan hancur lah. Contoh misalkan, kalau kita nggak punya etika dalam kehidupan kita. Kamu tahu kan yang Ferdian Paleka ya? Oh iya, benar-benar. Ya Nah, itu kalau dia punya etika, pasti YouTube-nya dia terus naik melejit. Kalau dia ngepranknya beneran dia ngasih makanan. Tapi karena dia nggak punya etika, walaupun di usianya dibilang masih muda, ada beberapa orang yang membenarkan bahwa karena dia masih muda, jadi wajar lah
sifat dia masih nakal, masih kenakalan remaja. Saya bilang nggak bisa dibenarkan itu. Karena dia nggak punya etika, dia nggak berpikir bahwa apa yang akan terjadi dampak dari dia melakukan seperti itu gitu. Nah, akhirnya benar kan ketika dia ngeprank seperti itu masuk ke penjara. Itu akhirnya apa? Etikanya nggak bagus kan, dan orang menilai bahwa oh dia nggak punya etika. Dia orang yang jahat, dia orang yang bla 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 bla, banyak sekali lah. Itu sih sebenarnya contoh kecilnya. Jadi kalau misalnya kita punya etika, kita kayak aku lah misalnya kerja di sini di kedutaan. Tiap pagi kita mengucapkan selamat pagi, selamat sore, kemudian ada misalnya atasan mau keluar, kita bukain pintu, kemudian ada atasan bawa dokumen banyak, dia kesusahan kita bawain. Itu pasti kita akan dibilang, oh etikanya bagus, siapa tahu nanti karena dia kerjanya bagus diperpanjang kontraknya. Nah, akhirnya kan efeknya seperti itu. Terus kemudian ketika saya udah selesai kontrak, misalkan, si A tuh bagus, jadi terima aja nggak apa-apa di KBRI ini gitu. Nanti kan malah jadi seperti itu. Kayak teman saya punya kakaknya dulu kerja di KBRI mana yang saya lupa. Nah, dia kerjanya bagus, pokoknya dia loyal sekali sama atasan juga baik, sopan, sering membantu dan sebagainya. Akhirnya ketika dia sudah selesai kontrak dari KBRI tersebut, dia mau daftar ke KBRI lain, langsung dari KBRI dia sekarang di Swiss. Dia daftar lagi ke KBRI Swiss, nggak ada tes lagi, langsung bilang kamu langsung diterima. Kenapa? Dia direkomendasikan dari KBRI sebelumnya. Nah, itu dampak positif dari penerapan etika di dunia kerja itu. Kalau kita nggak menerapkan etika yang baik, ya kayak teman saya yang kemarin, saya lupa ya namanya siapa, cowok pokoknya. Karena dia sama bekerja di KBRI yang dulunya itu nggak bagus, akhirnya ketika dia daftar lagi, dia diterima di KBRI mana, terus dia langsung nolak gitu karena alasan apa ya saya lupa, akhirnya dia langsung di blacklist, dan ketika dia melamar lagi udah nggak diterima lagi. Itu salah satunya. Bayangkan, iya Bu. Yes. Jadi harus benar-benar, makanya di sini saya juga harus hati-hati, harus bersikap yang baik gitu kan, demi masa depan kita yang jelas ya. Iya, Demi Bu, masa benar. depan sih, supaya kita bisa punya kalau kita di lingkungan rumah, kalau kita nggak bersikap baik sama tetangga pun, kita nanti nggak punya tetangga. Jadi kalau kita kena musibah, tetangga nggak akan mau ngebantu kita. Itu sih Iya, tujuannya. benar, Yes. Bu. Padahal menurut kita itu tuh sepele, tapi itu tuh penting gitu ya, Bu ya? That's right. Betul sekali. Tidak lepas dari etika. Exacto. Beretika itu penting. Ya sudah, Bu. Sekian. Udah cuma gitu aja. Iya, gitu aja, Bu. Ya, terus mau nanya apa lagi, Bu? Nantilah kalau misalnya saya sampai kantor ya, saya kalau nggak salah punya soft copy itu tentang etika, bagaimana kita minta maaf, kita juga harus bilang makasih, kita juga harus saling membantu, harus peduli, itu juga penting. Itu sebenarnya bisa untuk tambahan kamu. Ntar saya cari coba ada nggak ya, itu dari dubes saya, itu bagus sih sebenarnya isinya. Tapi boleh, bahasa Bu, Inggris, harusnya bisa lah bahasa Inggris mah. Bisa translate lah. Bisa, Bu. Bisa lah bahasa Inggris mah. Ntar saya cari dulu ya, kalau nggak salah ada di meja saya. Iya, Bu. Ya semoga bermanfaat. Maaf kalau misalkan jawabannya kemana-mana ya. Saya mah nggak bisa satu fokus itu aja tuh, pasti saya mah jalan-jalan ke kanan, ke kiri, belok muter-muter. Semoga bermanfaat ya. Kuliah yang benar, semoga sukses. Ya, jangan amin, pacaran dulu, jangan main-main dulu. Pacar aja nggak ada, Bu. Ya walaupun nggak ada pun tetap lah, kalau bisa mah jangan dulu lah. Saya aja benar. Walaupun udah kerja kayak gini, pacaran nggak ada. Karena ya saya pengen fokus karir dulu gitu. Iya, Bu, benar. Wanita karir. Nah, betul sekali. Karena kalau kita udah punya something, aduh, semuanya pasti ribet, fokus kita udah kemana-mana gitu ya. Makasih Bu atas cerita-ceritanya, pengalaman-pengalaman yang benar-benar bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi orang. Ya, semoga ya diambil baiknya, yang buruknya dibuang ya. Dibuang jauh, dikubur pun nggak apa-apa. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya sudah, Ibu barangkali mau istirahat, Bu. Ya, nanti kalau ada apa-apa
chat lagi aja Iya. ya. Oh iya Bu, baik Bu. Sampai Makasih ketemu ya Bu lagi. atas waktunya Bu. Ya. See you next time. Iya Bu. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan podcast aku sampai akhir. Terima kasih banyak untuk Ibu Novi, Tri Novitasari, guru kesenian aku di SMA Negeri 1 Jatibarang. Terima kasih banyak atas pengalaman-pengalaman yang udah diceritain ke kita semua. Semoga pengalaman Ibu Novi bisa kita implementasikan ke kehidupan kita. Sekian podcast dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next time. Bye-bye.